Kasihanilah nenek ini. Berikanlah nenek sedikit sedekah. Hahaha. Hai nenek tua, cepat pergi dari sini. Aku muak melihat wajahmu yang keriput itu. Tapi Tuan, sudah beberapa hari ini nenek belum makan. Happy birthday. Yuk, sini aja yuk, adik-adik yuk. Ayo, siapa yang nanti mau nonton pertunjukan lumba-lumba? Nah, Kak Bonar juga pengen nonton, tapi kita sekarang istirahat dulu. Abis kan pertunjukannya belum mulai. Jam berapa sih mulainya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nggak tahu, biar aja. Nanti kita tungguin di sini aja ya. Ada yang aus nggak? Aus, Putri aus. Mau minum? Kak Bonar punya hadiah nih buat adik-adik. Ada yang mau? Sebentar ya, Kak Bonar ambilin dulu ya. Nih, semangka. Siapa yang mau semangka? Ayo ambil. Sini Marta, sini. Ambil. Ayo Putri. Ayo. Kinan mau? Minta sama ayah aja. Nih, Kinan, nih. Iya. Siapa yang belum dapat? Siapa yang mau dua? Habisin dulu. Kak Bonar juga mau satu. Enak ya? Ayo siapa yang habis? Ayo yang habis taruh sini. Jangan buang sampah sembarangan. Ayo. Mana sampahnya? Belum. Nih, mana Marta udah? Ya. Ya, enak gak semangkanya? Enak. Nah. Ini sekarang kita mau ngapain dong? Oh iya, Kak Bonar punya cerita. Kan kita tadi makan semangka, Kak Bonar punya cerita. Judulnya adalah Semangka Emas. Mana ya? Nah, ini dia. Belum, kan baru mau dibuka. Nih, jadi semua adik-adik di rumah juga bisa dengar nih. Ini dia ya. Ini baru halaman pertama. Udah pakai baju yang ini. Iya, udah pakai baju. Semuanya harus pakai baju dong. Udah lihat semuanya? Dah, adik-adik di rumah udah lihat semuanya? Nah, sekarang kita mulai ceritanya ya. Nih, jadi pada zaman dahulu kala ya, itu di Sambas di Kalimantan Barat, hiduplah seorang saudagar kaya raya. Nah, tahu nggak saudagar itu apa? Nggak ada yang tahu. Saudagar itu orang yang kaya, yang uangnya banyak sekali, gitu. Nah, saudagar ini dia punya 2 orang anak. Anaknya ini laki-laki nih adik-adik, ya. Namanya yang pertama Muzakir dan yang satu lagi adalah Dermawan. Oh, ya Muzakir yang ini nih, yang pakai ikat kepala, Dermawan yang ini nih. Oh, yang Dermawan ini kayak Tegar ya, mirip ya. Adik-adik, tapi anak saudagar ini ternyata punya 2 sifat yang berbeda. Kalau Muzakir ini orangnya pelit, kikir. Nggak mau bagi-bagi itu kalau misalnya punya permen banyak gitu ya sama teman-teman nggak mau bagi-bagi. Pelit dia. Tapi kalau Dermawan ya, ini anaknya baik. Iya baik, kalau dia ini sesuai dengan namanya Dermawan juga, dia nggak pelit. Dia suka bagi-bagi ke teman-temannya. Jadi pada suatu hari ini adik-adik, si bapaknya Muzakir dan juga Dermawan ini ceritanya mau bagi-bagi hartanya dia. Dia mau bagiin ke anak-anaknya. Jadi yang setengah dikasih Muzakir, yang setengah dikasih Dermawan. Wah, ngedenger begitu, si Muzakir seneng banget ya adik-adik. Karena kan dia suka ya, kalau bisa dikasih sesuatu pasti dia suka. Apalagi dikasih uang, dikasih harta, wah dia seneng banget itu. Nah terus, tapi kebalikannya, Dermawan ternyata nggak begitu seneng. Karena gini, dia pikir kalau misalnya bapaknya ini bagi-bagi harta, itu kan biasanya orang yang udah meninggal. Itu namanya bagi-bagi warisan gitu. Tapi pada akhirnya bapaknya menjelaskan sama Muzakir sama Dermawan, enggak, ayah mau bagi-bagi
harta ini supaya rata katanya gitu ya. Cuman mau ngasih aja dari orang tuanya. Oke. Jadi akhirnya nih adik-adik ya, si bapaknya ini, ayahnya ini ngasih uang sama Muzakir, ngasih uang juga sama Dermawan. Nah, akhirnya mereka berdua ini ya ngebawa uangnya dari ayahnya ini. Kalau Muzakir ya, dia karena tahu punya uang banyak, dia nggak mau ketahuan orang karena takut uangnya diminta. Oh, sama Muzakir uangnya pelit. Muzakir ini pelit. Jadi uangnya ini adik dibawa ke rumahnya ya, ditaruh di dalam peti. Nah gitu, jadi Muzakir sekarang ini udah punya rumah besar yang dikasih sama bapaknya. Nah sementara si Dermawan juga sama, udah dibeliin rumah besar. Gitu. Wah, untung sekali. Ayah sudah membagikan warisan harta pada saat ini. Sebenarnya aku tidak setuju. Ayah membagikannya sekarang. Ya sudah, kalau kau tidak mau, berikan saja padaku. Bukannya tidak mau, tapi kita terkesan menginginkan kematian ayah. Karena harta sudah dibagi rata, aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan membeli rumah yang baru, besar, dan mewah. Aku juga berpikir seharusnya harta dari ayah dibelikan rumah yang mewah. Seharusnya harta dari ayah dibelikan rumah yang mewah. Jadi berita tentang mereka udah dikasih harta oleh bapaknya itu udah diketahui oleh masyarakat. Suatu hari nih adik-adik, ya banyak sekali nih orang-orang susah nih. Ada pengemis, ada orang cacat, orang yang nggak kerja, orang yang kelaparan itu datang ke rumahnya Muzakir. Dia mau minta-minta. Iya, orang miskin itu banyak yang datang ke rumahnya Muzakir nih adik-adik. Kenapa? Karena mereka mau minta tolong sama Muzakir. Jadi dia ketok-ketok pintunya Muzakir. Jadi setiap hari itu ada tuh, datang nih orang gitu, ketok-ketok. Iya, jadi ini orang-orang yang kekurangan ya. Tuhan, kasihanilah nenek ini. Berikanlah nenek sedikit sedekah. Hahaha. Hai nenek tua, cepat pergi dari sini. Aku muak melihat wajahmu yang keriput itu. Tapi Tuhan, sudah beberapa hari ini nenek belum makan. Kasihanilah aku, Tuhan. Pengawal! Cepat bawa nenek itu pergi. Aku muak melihatnya. Baik, Tuan. Dia ingat, Muzakir kan punya adik ya. Adiknya itu namanya siapa? Dermawan. Nah, jadi akhirnya dia ke rumah Dermawan. Nih lihat aja saya. Nah, sampai di rumah Dermawan nih adik-adik ya. Nggak taunya si nenek-nenek ini disambut dengan hangat oleh si Dermawan. Permisi, Nak. Ada yang bisa saya bantu, Nek? Berikanlah nenek ini sedikit makanan. Sudah berikanlah semua ini tabungan pahala di masa depanku. Ternyata kejadian itu tuh berlanjut terus nih. Setelah ada nenek-nenek yang minta-minta, terus tiap hari itu banyak orang-orang yang susah datang ke rumah Dermawan. Udah nggak mau lagi ke rumah Muzakir. Karena orang-orang susah ini udah tahu nih, kalau minta-minta ke rumahnya Muzakir pasti nggak akan dikasih. Pelit ya. Begitu terus sampai udah lama-lama nih adik-adik, hartanya Dermawan habis. Ternyata berita tentang kemiskinan si Dermawan ini, yang jatuh miskin ini, dengar sama Muzakir. Tapi saudaranya ini ya, ternyata bukannya menolong adiknya yang lagi jatuh miskin, malah ketawa dia. Dia bilang gini, hahaha, Dermawan kamu sih katanya, pakai ngasih-ngasih harta kamu itu ke orang lain katanya gitu.
Makanya kalau punya uang disimpan aja katanya gitu. Kalau ada orang yang minta-minta jangan dikasih katanya gitu. Biarin aja, mereka suruh kerja aja cari uang sendiri.